Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah Muhammad. Untuk membersihkan waktu, jadi saya bersama responden yang bernama Desti Andi Ramadhani ingin mewawancarai saudari Desti mengenai kinerja penilaian dosen yang bernama Ibu Enung Nurhasna dari mata kuliah beliau ini Ilmu Budaya Dasar. Jadi untuk membersihkan waktu, langsung saja ya. Pertanyaan pertama, jadi silabus materi perkuliahan yang disiapkan oleh Ibu dosen Enung ini bagaimana menurut Desti? Sistem penilaian Desti ini bagaimana? Menurut saya cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Alasan jawabannya? Karena setiap pertemuan beliau pasti memberikan atau menginformasikan kepada mahasiswa terkait dengan silabus dan materi yang akan dia sampaikan kepada mahasiswa di pertemuan selanjutnya. Masukan saran ada? Nah, Baik, nomor 2-nya menyiapkan daftar peserta mata kuliah atau atensi. Bagaimana menurut saudara Desti mengenai persiapan atensinya? sangat memuaskan. Memuaskan. Alasan jawabannya? Karena di awal pertemuan itu atau jam pertamanya Ibu Enung selalu melakukan atensi terhadap mahasiswa. Masukan saran ada? Enggak. Jadi nomor 3 ya, dosen menetapkan atau menginformasikan tata tertib dan ketentuan akademis yang harus diikuti oleh mahasiswa. Bagaimana menurut pandangan Desti mengenai Ibu Enung ini? Sistem penilaiannya yang dipilih apa? Sangat memuaskan. Alasan jawabannya? Karena setiap awal pertemuan itu semua dosen pasti menginformasikan tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dalam perkuliahan itu. Masukan saran apa? Tidak. Ya. Baik, nomor 4 ya, dosen menyampaikan satuan aksara perkuliahan atau SAP kepada mahasiswa dan tujuan perkuliahan yang akan dicapai. Bagaimana menurut pandangan? Memuaskan. Memuaskan. Alasannya? Ya, karena pasti semua dosen itu akan memberikan atau menginformasikan kepada mahasiswa tujuan ini di perkuliahan dan tujuan apa saja yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan itu. Apakah ada masukan saran? Tidak. Tidak ada. Baik, nomor 5 ya. Ketetapan waktu dosen dalam mengawali dan mengakhiri perkuliahan. Bagaimana menurut pandangan Desti? Ya, cukuplah tetap. Alasan? Alasannya Ibu Enung ini masuknya selalu tepat waktu, begitu. Kira itu. Masukan saran? Tapi masukan sarannya itu Ibu Enung keluarnya tidak tepat waktu, selalu terlambat. Mohon untuk kedepannya lebih sesuaikan lagi dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, nomor 6, ketertiban dosen dalam mengisi dan menandatangani berita acara perkuliahan. Saya ulangi ya, nomor 6. Oh, segini ya, nomor 6 kita lewati. Nomor 7, penggunaan media atau alat perkuliahan dalam setiap pertemuan, misalnya laptop, LCD dan lain-lain. Bagaimana persiapannya menurut pandangan Desti? Memuaskan. Memuaskan. Iya. Alasannya? Karena setiap pertemuan yang saya perhatikan Ibu Enung selalu menggunakan laptop maupun LCD sebagai sarana untuk mendukung kelancaran perkuliahan itu. Masukan saran ada? Enggak. Ada. Baik, nomor 8, penguasaan materi kuliah oleh dosen pada perkuliahan itu bagaimana? Ibu Enung ini menguasai ilmu budaya dasarnya. Kalau soal menguasai sih cukup menurut saya. Itu. Iya. Alasannya? Alasannya karena beliau selalu memberikan tugas terkait dengan materi yang dia sampaikan, kemudian nantinya akan dihafal kembali oleh mahasiswa itu sendiri. Apakah ada masukan atau nggak saran untuk ibunya? Menurut saya metode pembelajaran itu kurang efektif karena yang hafal-hafal itu cukup ada SMA dengan SMP saja. Kita ini sudah kuliah begitu sebenarnya. Baik,
Nomor 9-nya pertanyaannya, penggunaan metode perkuliahan yang sesuai dengan materi dan tujuan perkuliahan. Apakah dosen ini sesuai nggak? Beliau ini menggunakan metode perkuliahannya. Itu makanya maksud saya itu di situ kurang. Kurang Iya. memuaskan. Iya. Ya. Alasan jawabannya? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, metode yang beliau gunakan itu kurang efektif. Karena metode itu hanya digunakan oleh anak SMA maupun SMP itu sendiri. Untuk mahasiswa itu lebih ke logikanya begitu sebenarnya. Masukan saran untuk pertanyaan 9 ada? Itu dirubah metode itu. Kita gunakan metode yang sesuai dengan tingkat kita sekarang ini. Baik, pertanyaan nomor 10, kemampuan dosen dalam menegakkan peraturan dalam perkuliahan. Ibu Enung ini bagaimana? Cukup memuaskan? Cukup memuaskan. Ya, Ya, alasannya? karena apa tadi? Kemampuan dosen dalam menegakkan peraturan dalam perkuliahan. Karena dosen ini selalu bisa menenangkan forum atau ruangan itu sendiri. Begitu. Masukan saran Anda? Enggak, lanjut. Ya, baik, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 11. Jadi pertanyaannya, dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS dan tujuan perkuliahan. Bagaimana menurut pandangan saudari Desti ini? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alasan jawabannya? Karena setiap kali pertemuan Ibu Enung atau dosen ini selalu memberikan tugas begitu. Masukan saran? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pertanyaan nomor 12, dosen Ibu Enung ini memberikan pertemuan tambahan jika pertemuan belum mencapai 16 kali tetap muka atau pertemuan. Bagaimana menurut Anda? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Alasannya? Karena beliau selalu mengganti pertemuan-pertemuan yang belum sempat beliau masuki sehingga hanya mencapai 16 pertemuan itu sendiri. Baik. Masukan sarannya ada? Tidak ada. Nomor 13, pertanyaannya, kemampuan dosen dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Bagaimana menurut pandangan Desti? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alasannya? Karena beliau mampu membuat mahasiswa ini tenang saat mahasiswa melakukan diskusi, debat dan sebagainya. Ada masukan saran? Tidak. Baik, pertanyaan nomor 14, kemampuan dalam memberikan motivasi mahasiswa agar aktif dalam proses perkuliahan. Ini bagaimana menurut pandangan Desti mengenai Ibu ini? Karena kurang, maksudnya itu kurang. Kurang? Ya, karena yang saya lihat Ibu Enung itu tidak pernah memberikan motivasi terhadap mahasiswa seperti dosen-dosen lain. Itu alasannya. Iya. Masukan saran ada? Tidak ada. Ada. Ada apa? Mungkin kebiasaan itu bisa diubah. Itu bisa berubah. Ya, nomor 14-nya penampilan, kerapian, kebersihan dan keserasian dalam berpakaian dosen yang bernama Ibu Enung ini bagaimana? Cukup. Cukup memuaskan. Iya, memuaskan. Alasannya? Alasannya karena setiap pertemuan yang saya lihat Ibu Enung selalu rapi. Oke. Masukan saran ada? Nggak ada. Ada. Jadi nomor 16 pertanyaannya, penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan, kejelasan sopan dan santun dalam berbahasa, bagaimana menurut pandangan Desti mengenai Ibu ini? Memuaskan. Memuaskan. Iya. Alasan jawabannya? Karena beliau itu menggunakan bahasa formal itu sendiri, bahasa yang sering digunakan oleh dosen-dosen begitu. Masukan saran ada? Nggak ada. Ada. Jadi pertanyaan nomor 17, dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya perbaikan kualitas perkuliahan. Bagaimana menurut pandangan Desti? Apakah dosen ini menerima nggak kritikan dari saudara Desti? Karena saya belum pernah mengkritik, menurut saya itu ya cukup saja. Cukup saja. Alasannya? Alasannya ya yang saya lihat beliau itu kepada mahasiswa ya fair, dia terima apa yang disarankan oleh mahasiswa itu sendiri atau dikritikkan oleh mahasiswa. Apakah ada masukan dan saran? Nah, Ada. Jadi nomor 18 pertanyaannya, dosen melaksanakan UTS dan UAS sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalender akademik bagaimana menurut? sangat memuaskan Sangat memuaskan. Alasan jawabannya? karena beliau selalu melakukan UTS atau UAS itu sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan oleh kampus maupun kalender pendidikan itu. Masukan saran ada? Enggak ada. Nomor 19 pertanyaan, dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 90% dari jumlah tatap muka. Bagaimana menurut pandangan Desi mengenai ibu dosen? Memuaskan. Memuaskan. Ya. Alasannya? Karena beliau selalu menerima mahasiswa yang jumlah kehadirannya itu tidak kurang dari 75% itu. 75% yang telah disepakati pada pertemuan pertama. Masukan saran ada? Enggak ada. Ada. Baik, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 20. Objektivitas adil dalam memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan kotak perkuliahan ini bagaimana menurut pandangan Desi? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Alasan jawabannya? Karena beliau itu memberikan penilaian terhadap mahasiswa ini sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri dan juga penilaiannya sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah ditetapkan pada awal pertemuan ini. Masukan saran ada? Enggak ada. Baik, pertanyaan 21. Dosen membagikan lembaran hasil UTS, UAS dan tugas. Bagaimana menurut Anda? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alasannya? Karena setiap kali beliau memberikan tugas, kemudian diberikan penilaian dan dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Mungkin agar sekiranya mahasiswa itu bisa mengevaluasi kekurangan sebelumnya di tugas selanjutnya. Begitu. Masukan saran ada? Ya. Di nomor 22 pertanyaan, transparansi dalam menetapkan nilai akhir mahasiswa dan pengumuman nilai akhir kepada mahasiswa ini bagaimana menurut pandangan Desi Ibu? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Alasannya? Karena beliau tidak pernah memberikan nilai menginformasikan atau menginformasikan nilai tersebut kepada mahasiswa. Berapa saja nilai yang telah dicapai oleh mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa hanya bisa melihat nilainya di kala selesai melakukan semester itu sendiri. Baik, masukan saran ada? Ya, masukannya semoga kebiasaan tersebut bisa diubah agar nilainya bisa diperlihatkan kepada mahasiswa. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 23. Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang dapat dipercaya. Bagaimana kinerja penilaian saudara Desi mengenai Ibu Enung ini mengenai pertanyaan nomor 23 ini? Memuaskan. Alasannya? Karena beliau selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan UAS itu sendiri. Dengan catatan mahasiswa itu menggunakan alasan yang logis yang dapat diterima oleh dosen. Masukan saran ada? Enggak. Ada. Nomor 24 pertanyaannya, dosen pengatur mata kuliah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selama-lamanya 1 pekan setelah mahasiswa meminta ujian susulan. Bagaimana menurut pandangan Desi? Cukup memuaskan. Alasannya? Karena itu sih tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara dosen dengan mahasiswa, waktu dan tempatnya kapan dia mau melakukan ujian susulan itu. Masukan saran ada? Ada. Nomor 25 pertanyaannya, jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penggabungan. Bagaimana menurut pandangan Desi mengenai ibu dosen ini? Memuaskan. Memuaskan. Ya. Alasannya? Karena beliau selalu menerima dengan baik mahasiswa yang mempermasalahkan soal nilainya, asalkan mahasiswa ini benar-benar aktif dalam kuliah, tetapi nilainya bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan begitu. Masukan saran ada? Tidak ada. Ada. Baik, pertanyaan nomor 26. Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan itu bagaimana menurut pandangan Desi? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya. Alasannya? Karena setiap ujian itu materi yang soal yang beliau berikan sesuai dengan materi yang telah beliau jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masukan saran ada? Tidak ada. Jadi pertanyaan 27, kualitas bentuk-bentuk soal ujian yang diberikan oleh dosen Ibu Enung ini bagaimana menurut pandangan? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Alasannya? Karena soal yang diberikan sangat berkualitas sesuai dengan
kemampuan bisa dilihat dari sesuai kemampuan mahasiswa dan juga sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Masukan ada? Enggak ada. Ada. Baik, pertanyaan nomor 28. Tingkat kehadiran dosen selama 16 hari tatap muka ini bagaimana menurut pandangan Desti? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alasannya? Karena yang saya lihat Ibu ini tidak pernah tidak masuk pada saat perkuliahan atau jadwal yang telah beliau kampus tentukan untuk beliau. Masukan saran atau Nggak ada? Baik, pertanyaan nomor 9. Dosen yang tidak hadir perkuliahan memberikan alasan yang bisa diterima. Bagaimana menurut pandangan Desti mengenai pertanyaan nomor 29? Sangat memuaskan. Alasannya? Karena beliau kan tidak pernah tidak masuk. Beliau itu selalu masuk saat perkuliahan. Masukan saran atau? Nggak ada. Baik, pertanyaan terakhirnya nomor 30 detik. Dosen yang tidak hadir dalam perkuliahan mengganti perkuliahan tersebut. Jadi di sini dosen ini bagaimana? Apakah beliau ini mengganti perkuliahannya? Apakah menambah perkuliahannya? Atau bagaimana menurut pandangan Desti? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Alasan jawabannya? Karena ya seperti tadi kembali lagi beliau tidak pernah izin saat mata kuliah, berarti tidak juga ada yang namanya pergantian dalam perkuliahan itu. Alasan jawabannya? Oh, ibaratnya sorry ya, masukan sarannya apa? Nggak ada. Terima kasih kepada Saudari Desti atas waktu dan kesempatannya untuk kita berbicara mengenai kinerja dosen. Mungkin itu saja wawancara saya dengan responden yang bernama Desti Andi Ramadan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.